Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang 7 dosa atau maksiat yang menghalangi terkabulnya doa kita. Mungkin teman-teman di sini pernah ngerasa di satu titik aku tuh udah berdoa dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga udah maksimal, tapi kok apa yang aku inginkan masih belum dikabulin sama Allah ya gitu. Nah, bisa jadi ada beberapa hal, ada beberapa dosa atau maksiat yang kita lakukan, baik itu mungkin secara kita sengaja atau nggak kita sengaja, yang seringkali terlupakan oleh kita gitu. Nah, apa saja 7 hal tersebut? Satu, dosa syirik. Nah, syirik itu biasanya identik dengan menyekutukan Allah ya, maksudnya menyembah berhala, kemudian memberikan sesajen kepada pohon yang besar gitu misalnya, atau memberikan sesajen di laut, melemparkan sajen ke laut biar mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Padahal syirik itu bukan melulu hal-hal seperti itu gitu, tapi hal-hal kecil seperti misalnya kita terlalu mengejar duniawi, terlalu lelah bekerja, atau terlalu sibuk dengan aktivitas kita sendiri, misalnya terlalu sibuk bermain game misalnya ya, atau terlalu sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kemudian melalaikan Allah gitu, atau menduakan Allah. Nah, itu juga bagian dari syirik kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah melalaikan perintah Allah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kecanduan game gitu, yang pokoknya setiap saat dari pagi sampai, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu game lagi, atau kecanduan drakor barangkali ya. Pokoknya bangun tidur karena nggak sekolah ya, nggak masuk sekolah, jadi ya udahlah nonton drakor aja gitu, atau nonton sinetron, atau nonton apa yang lain, nonton film misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika tiba waktunya sholat nih misalnya, udah masuk waktu zuhur, terus azan memanggil gitu ya, azan gitu ya, di masjid azan, kemudian kita baru azan ini sholatnya ntar aja lah gitu. Terus setelah itu tiba-tiba jam 1, udah jam 1, nanti aja masih jam 1 ini gitu, nanggung. Nah, tiba-tiba udah 2:30 aja udah mau asar. Nah, kadang-kadang kenapa Allah itu menunda terkabulnya doa kita? Bisa jadi karena kita sering menunda ketika Allah memanggil kita kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nggak taat sama orang tua. Nah, mungkin secara apa ya, kadang-kadang ketika orang tua kita masih ada, kita seringkali ngerasa bahwa adanya mereka itu biasa aja bagi kita gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu yang nggak punya orang tua atau kehilangan orang tuanya, mungkin karena berpisah atau karena meninggal gitu, mereka akan sangat merasa bahwa wah, ternyata sedih ya nggak punya orang tua gitu. Kalau misalkan aku punya orang tua pasti nggak akan sesedih ini gitu. Tapi kadang-kadang bagi orang yang memiliki orang tua justru dia sama sekali nggak bersyukur gitu. Kalau misalkan disuruh malas gitu, kalau dimintai tolong nggak mau, kalau misalkan pokoknya disuruh apa aja dia menolak gitu misalnya, malah marah-marah dan sebagainya gitu. Nah, bisa jadi doa kita tidak dikabulkan Allah, atau keinginan kita itu nggak diberikan jalan oleh Allah, belum diberikan jalan, itu karena kita belum taat sama orang tua kita gitu. Kemudian yang berikutnya ada dendam di dalam hati kita. Mungkin kita pernah kesel sama teman kita, tapi keselnya itu berlarut-larut gitu kan. Kalau misalkan sebagai sesama muslim, kalau kita marah sama teman kita, nggak boleh lebih dari 3 hari ya mendiamkannya gitu. Nah, tapi ketika kita udah kesal sama orang sampai yang berhari-hari, bahkan sampai misalnya sampai naik kelas gitu, tapi tetap kesel aja sama dia, pokoknya aku kesel sama dia, aku pengennya dia celaka misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi dendam kita kepada orang lain, kepada teman kita sendiri, atau kepada siapapun itu bisa jadi penyebab terhalangnya doa kita gitu. Nah, kemudian ada makanan atau rizki yang nggak halal masuk ke dalam diri kita. Nah, bisa jadi mungkin bukan dari kita ya, bukan dari kita, atau kita nggak tahu gitu, atau mungkin kita tahu tapi kita pura-pura nggak tahu gitu bahwa ada makanan yang nggak halal gitu. Barangkali aja, maaf misalnya nyolong gitu ya. Nah, misalnya ada, kita lewat di depan rumah orang, kemudian di situ ada pohon mangga yang berbuah sangat lebat gitu, terus kita pengen aku pengen ngambilnya, tapi kalau misalkan aku ngomong sama orangnya dimarahin nanti gitu, yaudah aku ngambil aja gitu. Nah, bisa jadi hal-hal sekecil itu yang kita mengira bahwa itu adalah hal sepele, itu bisa menjadi penyebab terhalangnya Allah mengabulkan doa kita.
Kemudian yang keenam adalah berzina. Untuk yang ini sebenarnya pembahasannya agak panjang, cuman di sini saya ringkas aja, bahwa orang yang berzina itu intinya adalah dia akan merugi ya, baik dirinya, baik itu keluarganya, baik itu anak cucu keturunannya gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan orang tuh udah ketahuan berzina misalnya, apalagi misalnya naudzubillah ada orang yang hamil di luar nikah, pasti orang lain akan tetap mengingat bahwa dia itu adalah seorang pezina gitu. Mungkin dia udah berusia puluhan tahun gitu, udah berusia 40 tahunan gitu, tapi orang-orang tuh akan ingat, oh dulu loh kamu tuh berzina gitu, kamu tuh dulu hamil di luar nikah gitu. Atau misalnya mungkin anaknya si pezina itu tadi yang nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak bersalah sama sekali, itu juga ikut kena imbasnya gitu. Jadi misalnya ada orang yang ngomong, kamu loh dulu anaknya seorang pezina, ibumu loh dulu seorang pezina, kayak gitu. Jadi berzina itu menghalangi terkabulnya doa kita gitu. Terus kemudian kita ngerasa bahwa aku nggak berzina kok gitu, aku cuman pacaran biasa aja misalnya seperti itu. Nah, pacaran itu adalah jalan menuju perbuatan zina gitu. Jadi 95% orang yang berpacaran pasti pernah berzina. Kalaupun mungkin ada 5%-nya yang nggak berzina, yaitu karena memang mungkin dia kuat akidahnya dan lain sebagainya gitu ya, maksudnya nggak goyah gitu, dan sanggup menahan dirinya. Tapi sebagian besar orang, mayoritas, ketika dia sudah berpacaran, yang mungkin awalnya itu benar-benar nggak ngapa-ngapain, lama-lama mungkin pegangan tangan, kemudian jadi ciuman, kemudian pelukan, kemudian dan seterusnya, kita nggak bakal tahu kita ini sekuat apa imannya gitu. Bahkan Nabi Yusuf aja yang digoda oleh Zulaikha gitu ya, di sebuah kamar gitu, Nabi Yusuf berkata, seandainya Allah tidak melindungiku dari godaan perempuan ini, niscaya aku akan tergoda gitu loh oleh si Zulaikha itu tadi. Adalah memutuskan tali silaturahim. Pokoknya sebenci apapun kita sama orang lain, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Pokoknya silaturahim tetap berjalan, walaupun mungkin di hati kita masih ada rasa sakit, masih ada rasa kesel, masih ada rasa kecewa sama orang lain, tapi tetap harus kita maafkan orang tersebut gitu. Karena itu juga demi kebaikan kita juga gitu loh. Biar kita juga nggak menyimpan dendam. Kemudian juga karena dari dendam itu tadi kan akan timbul banyak sekali penyakit hati ya gitu. Jadi yang ngapain sih gitu, nggak usah kita dendam sama orang lain, nggak usah kita memutuskan tali silaturahim. Pokoknya kalau orang lain memang suka berbuat yang nggak baik sama kita, ya udah, yang penting kita tetap baik sama dia, yang penting kita tetap menjaga hubungan silaturahim gitu. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan konflik dengan dia gitu. Nah, itu tadi 7 hal yang bisa menyebabkan doa kita jadi terhalang. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Yang pertama pastinya kita harus muhasabah diri dulu ya. Kira-kira di bagian mana ya aku masih melakukan perbuatan tersebut gitu. Kemudian setelah itu kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri, kemudian meminta doa atau restu dari orang tua kita ya. Bilang sama orang tua kita, ya wahai Bapak, Ibu, aku pengen setelah lulus aku diterima di kampus ini misalnya seperti itu. Jadi nanti orang tua juga membantu mendoakan kita gitu. Jadi doanya orang tua itu insya Allah dikabulkan Allah. Jadi kalau misalkan kita taat sama orang tua kita, kemudian kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita meminta seperti ini misalnya, insya Allah sama orang tua juga akan dibantu untuk berdoa gitu, dan doa mereka itu insya Allah lebih dikabulkan Allah gitu. Kemudian setelah itu menjaga diri kita agar diri kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa maksiat, itu tadi gitu ya, 7 hal itu tadi gitu. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.